Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia merasakan ini padamu dan adakah perasaannya? Mungkin buat kalian yang suka bertanya, dia tuh ada perasaan gak sih sama aku? Ada romantic feeling atau enggak ya? Nah, nanti kita bahas di sini. Siapa yang dari kemarin tunggu aku upload video? So sorry ya, aku belum sempat bikin video karena lumayan hektik. Karena dan lain sebagainya. Ya udah itu aja, doain aku semoga rajin-rajin bikin video. Ini insya Allah lah ya, aku sempat-sempetin. Oh iya, kita mau cek energi seseorang ya. Aku bakal kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah? Kita langsung mulai. Dia merasakan ini padamu. Ini kalian cek energi siapa? Cek energi seseorang yang kayaknya kontekannya udah berkurang sama kalian. Ya gak? Aku merasakan energinya seperti itu. Kalian kemana aja libur Idul Fitrinya? Kalau aku sih ya tetap aja kerja ya. Oke. Dia merasakan ini padamu. Entah kenapa nih energinya tuh sebenarnya ya kamu sama dia tuh kayak masih sama-sama mau dekat, tapi suka terjadi gesekan-gesekan di antara kalian yang sekiranya apa ya, yang sekiranya tuh bikin perselisihan, bikin perdebatan, padahal sama-sama mau dekat fisik, dekat jiwanya, sama-sama mau dekat. Dan anehnya kalian berdua tuh ya sama-sama keras kepala, jadi ya gitu deh, ada aja gesekan-gesekannya. Kadang sama-sama gengsian, kadang masih besar egonya, mempertahankan ego padahal sama-sama menginginkan ya. Ada sesuatu yang dia lagi pikirkan, kayak sebuah happiness. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia happy aja deket sama kamu, cuman tak gimana nih, ada one step yang pengen dia masuki. Dalam artian kalau kalian ini saat ini stepnya lagi PDKT, mungkin dia pengen bisa lebih dekat sama kamu, bisa lebih kenal kamu, bisa punya hubungan sama kamu. Atau kalau misalnya kalian ya udah sedekat itu, bisa aja dia ada keinginan buat lebih serius sama kamu. Dia kayak ingin melangkah sih, kayak ingin berpikir juga kalau hubungannya lebih serius, lebih jauh lagi gimana ya gitu. Dan dia melihat ada sebuah hal positif ke depannya nanti. Jadi ibaratnya gini, dia lagi membayangkan nih kalau misalnya hubungannya sama kamu lebih jauh lagi, kayaknya ada sesuatu yang positif ke depannya gitu. Anggaplah dia berpikir masa depan hubungan kalian tuh positif ya, kayak dia ingin memasuki satu step lagi dalam hubungan kalian. Paham ya maksud aku ya? Dan aku lihatnya dia tuh udah merasa terikat sama kamu. Ada beberapa hal yang kayak dia gak bisa lepas gitu aja dari kamu. Dan dia melihat hubungan kalian tuh hubungan yang positif. Apa ya kalau dalam hubungan tuh istilahnya? Hubungan yang subur lah. Subur tuh dalam artian ya hubungannya bagus gitu ya. Berkembang, hubungannya mungkin ya bertumbuh. Hubungannya mungkin saling mendukung satu sama lain. Kamu mendukung dia, dia juga mendukung kamu. Dan dua-duanya sama-sama bisa saling bertumbuh ya. Misalnya kamu kasih dia semangat, dia jadi lebih semangat gitu ya.
Ya itu kan sama aja kamu mendukung pertumbuhannya. Dan orang ini tuh ngerasa jadi seseorang yang paling cantik atau yang paling ganteng ketika kamu memperhatikan dia. Dia merasa seberuntung itu. Contoh gini, kamu ini orangnya tuh susah nih buat dekat sama lawan jenis. Ketika dia bisa mendapatkan hatinya kamu, dia merasa jadi spesial diperhatiin sama kamu, spesial bisa ngobrol sama kamu, spesial ya bisa jadi seseorang yang spesial buat kamu juga. Meskipun begitu, aku lihatnya ada banyak hal yang dia pikirkan. Hal-hal yang dia pikirkan itu kayaknya dia nggak ngomong ke kamu, nggak sharing ke kamu. Kenapa nih? Apa dia merasa itu belum terlalu penting untuk dibicarakan, atau dia ngerasa ya mungkin nggak mau bikin kamu khawatir? Kalian tuh sama-sama keras orangnya. Kadang ya dia tuh kadang agak-agak menjauh dari kamu, atau kadang dia agak-agak, kamu ngerasa deh kalau dia agak kasih jarak ya. Di satu momen dia kayak ngasih jarak, di satu momen kayak dia agak-agak menghindar, di satu momen dia agak-agak menjauh. Itu sebenarnya dia lagi ragu. Ada sebuah keraguan yang dia rasakan tentang kamu, tentang kedekatan kalian. Jadi ibaratnya, aduh kalau aku dekat sama dia, aku ragu deh ke depannya gini-gini. Kalau aku tetap sama dia, ke depannya bakalan seperti apa ya gitu. Itu ada beberapa hal yang bikin dia ragu. Makanya aku lihat tadi tuh dia banyak yang dia pikirkan di sini nih. Dia tuh orangnya sensitif kayaknya ya. Kadang ada hal-hal yang bikin dia tuh kayak sakit hati, kesel. Makanya sikapnya agak-agak dingin kadang ke kamu, seakan kayak dia nggak butuh kamu. Padahal ya dia tuh nggak deket sama siapa-siapa. Mungkin ketika dia dingin, aku lihatnya orang ini tuh kayak nggak deket sama siapa-siapa, tapi kayak lebih sensitif aja, kayak lebih suka sendirian, menghindar atau menjauh karena ada luka-luka yang dia rasakan. Entah kamu mungkin pernah salah ngomong, salah bicara apa tentang dia, itu mungkin menyayat hatinya ya. Makanya sikapnya agak dingin. Buat kalian yang menjauh, dia tuh sebenarnya pengen berkabar, komunikasi, pengen say hi. Kalau kalian gak komunikasi, kalau kalian no contact, orang ini tuh pengen banget ketemu sama kamu, terutama kalau dia maskulin. Aku lihatnya kalian menjauh nih ya, atau jaraknya yang jauh, atau memang yang sudah menjauh. Dia tuh pengen banget ketemu sama kamu nih orangnya. Pengen ketemu sama kamu. Kalau kalian ada masalah pun dia berharap udahlah lupain aja masalah di antara kalian, lupain aja perbedaan-perbedaan itu. Mungkin ada seseorang yang kangen sama kamu nih. Seseorang yang merindukan kamu. Orang ini masih terbayang-bayang tentang kamu, dan dia masih melihat kamu tuh seseorang yang positif. Image kamu tuh masih bagus di mata dia. Orang ini tuh selalu pengen tahu tentang kamu. Kalau kamu punya sosial media, semuanya tuh dia follow, dia ikutin, dia kepoin. Apa ya, energinya kamu tuh masih di sekitar dia. Siklusnya tuh masih di sekitar dia aja. Walaupun misalnya kalian berjauhan, tetap energinya tuh masih ada di sekitar dia. Orang ini nih selalu berusaha positif mikirin hubungan kalian. Walaupun ada hal-hal yang nggak enak ya, tapi dia tetap bisa mikir positif. Ada dari mereka ini yang lagi sibuk-sibuknya juga, jadi mereka nggak fokus sama relationship. Mereka lagi fokus aja sama pekerjaannya, sama apa yang dikerjakannya sekarang. Bukan mereka mikir kamu itu nggak penting, bukan mereka mikir kamu itu bukan prioritasnya, tapi
Ya emang lagi sibuk aja, lagi ada yang dia fokuskan. Mungkin ada ya dari mereka itu yang sikapnya berubah, marah atau jadi dampak emosional. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang kayak merasa ada perubahan di hubungan kalian. Tapi aku lihat orang ini mungkin agak sedikit marah. Tapi aku ngerasanya dia ini kayak marah sama kamu, tapi kayak nggak mau banyak bicara, nggak mau mengungkapkan apa yang bikin dia marah itu. Ini dia ya, energinya tuh macam-macam ya. Kadang dia pengen nih ngabarin kamu, kadang pengen ketemu sama kamu, tapi di lain waktu kadang dia stres sama hidupnya sendiri, stres sama dunianya sendiri. Coba mungkin kalian bisa apa ya, kasih win-win solution, baiknya gimana untuk hubungan kalian. Yang dia rasakan padamu. Kalau dia feminin, aku lihatnya si feminin ini agak-agak cuek ke maskulin. Tapi maskulinnya tuh kayak masih apa ya? Kayak masih berharap, kayak pengen si feminin tuh kayak perhatian, care, gak yang cuek-cuek banget ke dia. Masa sih femininnya cuek? Pasti ada sesuatu yang bikin dia cuek nih. Mungkin yang maskulinnya punya salah kali, jadi ya si femininnya cuek. Karena biasanya kan kalau feminin itu bucin kan, biasanya ya, dia merasakan ini. Kadang orang ini tuh kayak serba salah sama kamu. Ibaratnya apa ya, dia lakuin A aja tuh udah apa ya, udah ada yang dia takutkan. Nih kalau dia lakuin A, pasti dia juga nih yang kena, atau dia juga yang susah gitu. Kadang dia juga ngerasa ya kamu tuh ada salah juga, salah ngomong atau salah tingkah laku apa. Dia berharap kamu tuh minta maaf juga ke dia katanya. Gitu katanya. Tapi ada juga nih dari mereka yang bilang, kenapa kita nggak saling memaafkan aja? Coba terakhir kalian konfliknya ada apa tuh? Orang ini nih kadang kayak kalau mikirin kalian tuh ya kayak sedih banget. Karena apa nih sedih banget? Cuma juga aku lihatnya dia nggak banyak cerita tentang kesedihan dia ke siapapun ya. Kayak diem-diem aja gitu. Ya mungkin dia ngerasa kalau nggak ada orang yang perlu tahu lah tentang hubungannya kalian ya. Makanya dia lebih banyak memendam sendiri aja. Dia ini lagi fokus ya ke perubahan dirinya. Dia lagi fokus ke situ, makanya sangat sedikit komunikasinya. Apa orang ini lagi ini ya, membayar karma-karmanya. Mungkin dia pernah ngelakuin apa sebelumnya, terus sekarang kayak lagi sedih-sedihnya, lagi down banget, lagi terpuruk. Kalau dia feminin, aku ngerasanya banyak dari mereka tuh yang kayak masih single. Nggak tahu kenapa aku pengen ngomong gitu aja. Dan aku lihat ini energinya ada yang berharap, ada yang menjauh. Siapa yang berharap, siapa yang menjauh. Tuh ada nih seseorang yang pengen banget ketemu sama kamu. Kayak butuh apa, face to face, 4 mata ngobrol. Ada yang merasa mereka itu punya jarak sama kamu. Padahal deket banget, tapi kenapa ada jarak?
Kadang orang ini ya, aku lihatnya kayak berubah-ubah perasaannya. Kadang kayak energi mirror, ketika kamu cuek ke dia, dia juga cuek ke kamu. Tapi di lain sisi dia nggak bisa membohongi perasaannya. Kalau dia tuh ya berharap juga ke kamu. Kalau dia tuh kagum sama kamu. Ada beberapa hal yang dia ngerasa kamu tuh beda dari orang-orang yang dekat sama dia. Kadang di saat kamu lagi ngejauh dari dia itu sedih. Entah kalian lagi ada masalah atau kalian lagi ada konflik, itu dia sedih sebenarnya. Ada rasa dia tuh kayak pengen komunikasi, pengen cari kamu, pengen berkabar. Tapi ada rasa takut dia juga yang cukup besar. Takut kalau kamu menolak dia, takut kalau kamu tuh gak merespon dia, takut kalau kamu masih marah sama dia. Bahkan ada yang orang ini tuh perasaannya tuh cukup besar ke kamu. Iya, perasaannya cukup besar. Ada yang malah kayak udah gak bisa menahan perasaannya lagi ke kamu. Ada nih yang orangnya tuh mungkin cantik atau tampan. Dia tuh sebenarnya banyak yang deketin dia, cuma dia agak-agak cuek. Kalau kamu lagi punya masalah sama dia fokusnya ke kamu. Jadi dia nggak terlalu merespon atau nggak terlalu memperhatikan siapapun yang mencoba deketin dia. Dia merasakan ini padamu. Ada sesuatu yang ingin dia mulai. Hubungan yang baru kayaknya sama kamu. Mungkin energinya orang ini kayak ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Tapi kalau ditanya, Kak, dia kapan cari aku? Ini beda-beda timingnya, aku nggak bisa bilang ya. Timingnya beda-beda pastinya. Ada sesuatu yang pengen dia mulai ke kamu, tapi orang ini masih mempertimbangkan. Yang tadi, dia takut ada rejection, takut ada penolakan, takut kamu masih marah, kamu belum maafin dia. Takut kalau kamu nggak mau terima dia. Jadi mungkin ya pada saat terakhir itu kalian ada konflik, dia masih kepikiran ke situ. Jadi kayak ada sebuah sebab dan akibat yang dia pikirkan terus menerus. Misal kamu nih sekarang sama dia lagi diam-diaman, no kontak. Nah ini nih gara-gara masalah terakhir nih, gitu menurut dia. Nah dia tuh fokusnya ke situ jadinya. Penyebab konflik kalian yang terakhir itu apa? Itu dia fokusnya ke situ. Tapi orang ini nih pengen jujur ke kamu. Kalau dia ada perasaan, masih ada perasaan. Tapi dia juga berpikir kayaknya kamu layak, pantas dapat seseorang yang lebih baik dari aku. Nah, dia tuh kayak jadi apa? Ada pergumulan. Hati sama pikirannya kayak nggak sinkron. Hatinya dia tuh ya ada feeling kan ke kamu, tapi pikirannya dia ngerasa kayak kamu pantas deh dapatnya seseorang yang lebih baik dari aku. Ya, pikirannya nggak stabil jadinya, nggak sinkron antara pikiran dan hatinya dia. Saking dia sering mikirin kamu, dia tuh jadi mengalihkan pikirannya ke pekerjaan aja, supaya fokusnya ke pekerjaan dia aja. Walaupun sebenarnya dia kerja juga nggak fokus-fokus banget. Kan dia overthinking kan. Orang ini nih sebenarnya ya aslinya tuh overthinking. Gak boleh ada pikiran sedikit, dia pasti kepikiran sepanjang harinya. Kan tadi aku bilang kan pikiran sama hatinya gak sinkron. Nih ada nih head and heart. Head over heart sih. Ya. Jadi itu kayak mengganggu pikirannya kamu tuh. Padahal kamu diam aja ya, belum kamu apa-apain, tapi udah ganggu pikirannya. Masalah kalian itu penting dan kamu tuh jadi orang yang penting juga saat ini buat dia. Dia tuh kepoin kamu, stalking kamu terus energinya. Jadi kayak ini apa, badan intelijen FBI. Gak bisa kalau gak kepoin kamu, dia pengen tahu banget kabar kamu. Ya,
nggak bisa jauh-jauh juga dari kamu nih. Ada new beginnings yang ingin dia mulai di sini. Ada sesuatu yang baru yang dia ingin mulai sama kamu. Ya mungkin itu, ingin memperbaiki hubungan kalian, memperbaiki komunikasi. Ya udah, kalau misalnya kamu masih mau kalau kamu masih mau sama dia, kurang-kurangin kamu sindir-sindir dia, kurang-kurangin kamu posting status atau apa yang nyindir-nyindir dia. Takutnya ketika dia ingin mendekat ke kamu, nanti dia jadi takut ketika kamu posting status, terus dia lihat kamu marah-marah ya di sosial media, dia jadi mundur lagi nanti. Di sini nih ada yang memberi batasan. Sejujurnya ya, dia tuh bingung apa yang mau dia lakuin ke kamu. Bingung, kayak stuck aja. Pikirannya stuck, dia juga ngerasa nggak bisa action apa-apa. Tapi jiwanya tuh pengen dekat sama kamu. Apalagi kalau dia tuh ada ketertarikan fisik ya sama kamu. Itu dia pengen banget ketemu, ada physical attraction di antara kalian. Ada hasrat. Ada hasrat yang pengen, dia tuh kayak pengen dekat sama kamu. Ada connection juga, merasa ada koneksi jiwa yang susah jauh. Ini kenapa ya aku kepikiran kamu terus gitu. Ya, mungkin ada gairah-gairah cinta yang dia rasakan. Pengen gitu, pengen deket. Pengen apa? Pengen 18 tahun ke atas. Ada juga yang kayak gitu, terutama kalau dia maskulin. Oke. Jadi kalau ditanya apakah dia ada perasaan, ada. Kalau dilihat dari kartunya ini ada. Ya selain ada perasaan, dia juga pengen ini. Ada kontak fisik, pengen ada kontak fisik sama kamu. Pengen adanya pertemuan ini sebenarnya. Lebih dari sekedar pertemuan malah. Ya. Karena kamu tuh ini bikin dia ada ketertarikan sama kamu. Ketertarikan fisik juga ada. Makanya pengen ada physical attraction, lebih-lebih pengen ada sexual attraction juga kalau dia ngerasa tertarik sama kamu physically. Ada sih dari mereka tuh yang kayak butuh di support, karena energinya ini lagi energi fase survive gitu ya, pengen kayak lagi di energi mode mode bertahan. Kenapa dia ada masalah atau apa? Ada sih dari mereka yang lagi banyak masalah. Kalau terutama dia maskulin lagi banyak masalah. Tuh, pusing, panik. Ada sesuatu yang terjadi sama dia. Makanya sikapnya dingin nih. Sesuatu contoh finansialnya lagi nggak baik. Ada financial issue atau karirnya lagi banyak masalah. Nah, jadi dia juga fokus ke situ. Ya, anggaplah kamu tuh bukan prioritasnya ya. Aduh Kak, sedih. Ya emang kayak gitu. Apalagi kalau maskulin tuh kebanyakan mikirannya tuh ya finansial, karir, material things. Yang realistis lah ya. Mereka tuh jarang banget mikirin sesuatu tentang about feeling, kecuali feminin kan pasti mikirannya tuh perasaan terus. Tuh, tadi kan aku bilang mungkin ada pekerjaan, masalah di pekerjaan tuh. Ini kan, ini contoh-contoh kayak orang yang lagi overthinking di malam hari, mikirin pekerjaan, gelisah, nggak nyenyak tidurnya. Capek, lelah sama pekerjaannya. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di karirnya dia. Bisa di karir atau bisa di ini, hal-hal yang menyangkut materi. Sebenarnya energi ke kamunya tuh happy, energi ke kamunya tuh fine-fine aja, positif aja. Cuma ada beberapa hal yang bikin dia stres, akhirnya efeknya ke hubungan kalian. Dan hal itu tuh masih kayak gitu-gitu aja siklusnya, belum ada perubahan, belum terselesaikan. Makanya sama kamu juga masih kayak gitu energinya. Kalau soal perasaan, dia senang. Adanya kamu di hidup dia tuh dia senang, happy. Kamu membawa penuh warna ya. Banyak dari mereka tuh yang hidupnya jadi lebih semangat. Kayak apa ya? Kayak disupport gitu ya. Lebih semangat, terus ada yang merasa beruntung ya, kamu hadir di hidupnya dia tuh ada yang merasa beruntung. Kayak kamu tuh ibarat cahaya jadi tercerahkan, kamu hadir. Ya mungkin selama ini kalian tuh kayak suka bantu dia,
support sistemnya dia ketika dia ada masalah, dibantu, didukung sama kamu ya. Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti aku bikin next video nih abis ini ya. Jadi kita nggak usah berlama-lama di satu tema, biar aku bisa bikin beberapa tema. Oke, itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiaknya dia ada zodiak Taurus, Scorpio, Aquarius, Libra, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Leo. Inisial hurufnya dia huruf M, B, P, F, G, J, K, L, T, S, dan U ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.